Institusi Polri seakan tak henti diuji. Kasus hukum besar bertubi-tubi menyeret anggota Polri. Teranyar, isu perang bintang di antara petinggi Polri menyeruak tatkala muncul video pengakuan dan laporan hasil penyelidikan tambang batu bara ilegal. Ada apa di baliknya? Benarkah ada praktik kotor dan persaingan tidak sehat di tubuh Polri? Saya, Nilu Puspa, mencari jawabnya. Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang terakhir, Irjen Pol MS. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabarreskrim dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Ini kita bayar fee. Nah, kita juga menjalankan tugas. Siapa yang perintah? Jalankan ini punya masyarakat loh. Pak, itu betul Pak. Bapak sempat menandatangani laporan hasil laporan pengaduan Pak tentang ilegal di Kaltim Pak. Tidak ada itu surat. Berarti Pak itu menyeret Kabarreskrim Pak ya, betul ya? Ya kan sesuai pakai itu. Ini untuk menggoyang posisi Kabarreskrim atau ada yang merasa terancam oleh Kabarreskrim sendiri? Kalau dikaitkan dengan kasus yang perang bintang dengan Sambo, mungkin Sambo pasti merasa terancam. Atau mungkin saja yang merasa punya soliditas tinggi pada Sambo yang melakukan ini? Bisa jadi. Artinya Sambo masih punya tim yang solid di internal Polri. Saudara, di tengah persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo, sorotan publik kembali diajak menuju ke institusi Polri. Sebuah video beredar luas yang berisi pengakuan adanya praktek setoran di kepolisian untuk melindungi tambang ilegal batu bara menyeruak baru-baru ini. Adalah Ismail Bolong, mantan anggota Polri berpangkat rendah di Polres Samarinda yang mengaku menyetorkan uang kepada Kabarreskrim Polri senilai 6 miliar rupiah. Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabarreskrim dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Arjanto di ruangan kerja beliau. Meski kemudian video ini diralat sendiri oleh Ismail Bolong, namun terlanjur membuat publik percaya bahwa praktek backing terhadap tambang ilegal nyata adanya. Isunya, saudara, makin menjadi-jadi kala beredar luas surat Verdi Sambo kepada Kapolri tertanggal 7 April 2022. Isinya, saudara, ada dugaan backing oleh anggota kepolisian terkait dengan tambang-tambang ilegal di Kalimantan Timur. Waktu itu, Verdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri dan ia yang memimpin pemeriksaan kasus ini. Pak Sambo, lo nggak? Pak, itu betul Pak. Bapak sempat menandatangani laporan hasil laporan pengaduan Pak tentang tambang ilegal di Kaltim Pak. Tidak ada itu surat. Pak, ada surat itu Pak. Ya sudah benar itu surat. Gimana Pak? Benar surat itu Pak? Tanyakan ke pejabat yang berwenang, surat itu sudah ada. Saudara, munculnya pengakuan Ismail Bolong dan
tersebarnya hasil pemeriksaan di Propam Polri yang menyeret nama Agus Adrianto lantas memunculkan spekulasi ada perang bintang di lingkup internal Polri. Hasil pemeriksaan di Propam Polri yang menyeret nama Kabareskrim Agus Adrianto ditandatangani oleh Ferdi Sambo. Adapun kasus pembunuhan berencana oleh Ferdi Sambo ditangani oleh tim Bareskrim Polri pimpinan Agus Adrianto. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Benarkah ada perang bintang di tubuh Polri? Dan benarkah juga ada oknum aparat yang bermain menjadi backing tambang ilegal di negeri ini? Apa pula dampaknya bagi institusi Polri? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghentikan praktik kotor ini yang disebut sudah mengakar dan terjadi begitu lama? Ikuti saya. Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Ada itu surat. Bagaimana saudara praktik backing terhadap tambang ilegal terjadi di wilayah Kalimantan Timur? Kita perbincangkan hal ini, sudah bersama dengan saya hadir ada dinamisator Jaringan Advokat Tambang atau JATAM Kalimantan Timur, Mareta Sari. Mbak Eta, sehat selalu? Sehat selalu juga. Ya, Mbak Eta, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, saya ajak Anda untuk melihat salah satu video yang sempat viral, video Ismail Bolong ketika ia marah-marah dengan petugas yang datang untuk mengecek kondisi pertambangan berikut ini. Kalau kita hutan ini, kalau pernah nanam ya Pak, ini kita biaya fee. Ini punya Jilandang ya, ada suratnya di KBK katanya itu baru punya surat. Ya, Ya artinya itu kalau bicara itu ya, Pak Haji kita lebih, tutup lah. maaf Pak Haji lebih ngerti dari aturan daripada saya Pak. Iya artinya itu Aturan jangan lebih ngerti Pak Haji, ya. Jadi artinya itu kalau saya disalah menafkahi orang banyak nggak inilah itu possible lah. Praktek-praktek seperti ini memang banyak terjadi menurut catatan dari JATAM. Ya, kalau untuk catatan dari JATAM sendiri ya, ada aktivitas pertambangan ilegal tentu saja ada. Ada datanya yang terbaru yang dimiliki oleh JATAM, ada berapa banyak Mbak saat ini? 161 titik sebarannya ya. Ada 161 titik sejak 2018. Dan itu sebarannya hampir di seluruh kabupaten kota. Kayaknya yang terlepas dari pengamatan kami atau yang tidak terhimpun oleh kami itu hanya ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakamulu. Dan dari pengamatan JATAM, mereka bisa dengan bebas bisa melakukan pertambangan ilegal itu memang dibackingi oleh oknum aparat keamanan, entah itu polisi atau apapun itu. Kalau kita menyatakan bahwa apakah benar mereka dibackingi gitu, dugaan kami seperti itu. Karena kalau di aktivitas ilegal tentu saja tanpa harus laporan yang dilakukan oleh warga maupun JATAM harusnya sudah bisa ditindak oleh kepolisian. Mengapa dalam waktu 4 tahun jumlah titik atau jumlah temuannya makin meningkat, tapi jumlah penanganan kasusnya sangat lambat? Kenapa Anda mengatakan penanganannya lambat? JATAM pernah punya pengalaman. Dari sekitar 11 laporan itu memang cukup lambat ditangani, harus berkali-kali. Bahkan beberapa bulan yang lalu, 2 bulan lalu, saya ingat namanya kampung, namanya Makroman, artinya jarak tempat masyarakat ini dan ada aktivitas pertambangan ilegal itu sangat dekat dengan kantor kepolisian. Bahkan harus menunggu laporan warga. Saya kira kan nggak perlu sampai begitu ya. Tadi Anda menyebut soal warga juga aktif sebenarnya melaporkan ke polisi soal ada aktivitas penambangan ilegal. Tapi kalau kita melihat lagi video viral Ismail Bolong itu kan dia menyebut bahwa ia banyak memberi makan kepada warga sekitar. Artinya warga mendapat pekerjaan dari aktivitas tambang ilegal ini. Cuma jangan main-main lah. Kalau punya hutan tanam lah.
Kalau kita tanam kita hajar, berarti saya salah, ya? Kok begitu? Kalau bicara aturan, kayak kita ini. Ya, saya orang masyarakat ini, saya ini kalau koordinir aja. Kalau Anda sebut tadi ada yang melaporkan, kok jadi kontradiktif gitu? Ya, ini seperti jebakan ya Mbak ya. Mungkin mekanismenya bisa sama seperti pertambangan pada umumnya. Nah, misalnya jual beli lahan, fee pembagian dari hasil pengerukan misalnya gitu. Mereka akhirnya termasuk di dalam aktivitas ini karena mereka nggak tahu, nggak ada informasi apapun, nggak ada sosialisasi apapun karena kan ilegal ya. Kemudian yang kedua, masyarakat juga dilibatkan, misalnya di sekitar lingkungan tersebut ada yang memiliki jasa transportasi. Bisa nggak kami pakai kendaraanmu, kemudian kamu akan mendapatkan sejumlah uang gitu dari jasa tersebut, seperti jasa transportasi pada umumnya. Dan saat mereka tahu, baru kemudian mereka sadar dan melaporkan itu. Itu yang terjadi. Ya, sekarang itu setelah pernyataan Bapak Ismail Bolong, memang temuannya kami coba kontak dengan teman-teman warga di lapangan, beberapa tempat itu tidak ada aktivitasnya, tapi juga belum sepenuhnya ditindak oleh kepolisian, misalnya dipasang polis lain dan sebagainya. Apa dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat dengan pertambangan ilegal ini? Pasti dampaknya adalah dampak lingkungan ya. Kemudian konflik kedua adalah konflik sosial, di mana ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan aktivitas pertambangan karena tadi ada dampaknya. Oke, dan aktivitas tambang ilegal ini bisa terus bertahan, ada backing dari oknum aparat keamanan setempat. Kita tidak bisa sebutkan semua juga gitu ya. Saya kira kalau kejadian ilegal aja mampu bertahan, artinya kan ada sesuatu yang membuat dan mendukung ia tetap eksis sampai sekarang. Mareta Sari, dinamisator jaringan advokat tambang Jatam, Kalimantan Timur. Terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Oke, Prof, ini kan yang tergambar di publik ketika terbongkar kasus pembunuhan Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, itu kan dikomandani oleh Kabareskrim. Terus kemudian belakangan ini lagi muncul Ismail Bolong dengan statement yang mengatakan bahwa dia menyetorkan uang langsung kepada Kabareskrim. Yang Anda bisa analisa dari apa yang muncul belakangan ini, apa yang terjadi sebenarnya? Kombinasi antara kepentingan karir, antara kepentingan ekonomi gitu. Dan itu tidak hanya yang di atas, karena para pelakunya kan yang di bawah. Jadi yang di atas itu melindungi atau mendorong. Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak, hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Nggak ada itu surat. Ada perang bintang di tubuh Polri. Isu ini belakangan ramai diperbincangkan. Adalah Menko Polhukam Mahfud MD yang pertama kali melontarkan. Pernyataan ini keluar setelah muncul pengakuan mantan anggota Polri Ismail Bolong yang viral di media sosial. Ismail mengaku dirinya menyetorkan uang dengan jumlah fantastis ke Kabareskrim Komjen Agus Andrianto sebagai upeti perlindungan tambang batu bara ilegal. Mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat Aibtu. Saat ini saya berdinas di Satingalkam, Polresta Samarinda, terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021.
Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batubara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim, yaitu ke Bapak Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Sarjanto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Video pengakuannya bikin geger di tengah sorotan publik terhadap sidang pembunuhan berencana oleh Ferdi Sambo. Lantas, siapa Ismail Bolong? Ismail Bolong, mantan anggota Polri berpangkat Aibtu di Polresta Samarinda. Video pengakuannya diketahui direkam pada Februari 2022. Beberapa bulan setelahnya, Ismail pensiun dini dari Korps Bayangkara. Belakangan, Ismail menarik pernyataannya. Ia mengaku saat itu berada di bawah tekanan. Saya meminta maaf kepada Kabar Eskrim atas kejadian viral bisa keluar di media sosial. Siapa yang rekam itu dulu? Yang rekam adalah Paminal Mabes. Kamar hotel? Salah satu kamar hotel yang ada di Balikpapan. Enggak pernah memberikan uang kepada Kabar Eskrim, apalagi pernah saya ketemu Kabar Eskrim. Waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus bikin testimoni, katanya. Saya tidak bisa bicara pada itu. Masih Polda pada saat itu Polda. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas? Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu? Isinya itu. Serangan pada Kabar Eskrim belum usai. Belakangan muncul surat penyelidikan dugaan suap tambang batubara yang menyeret nama Kabar Eskrim. Surat itu ditandatangani Ferdi Sambo, Kadif Propam saat itu. Pak, itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan hasil laporan pengaduan Pak hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Komentarnya Tidak ada itu surat. Ada surat itu Pak? Ya sudah benar surat. Gimana Pak? Benar surat itu Pak? Tanyakan ke pejabat yang berwenang, surat itu sudah ada. Mantan Kabiro Paminal Ditpropam Polri, Hendra Kurniawan, yang kini jadi terdakwa upaya merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua pun membenarkan. Penyelidikan itu betul nggak Pak? Betul itu. Itu kita sudah ke Pak Hendra meriksa? Betul kan? Langsung Pak? Itu pejabat yang berwenang aja. Ada nggak? Berarti surat penyelidikannya benar ya Pak ya? Ya betul. Berarti Pak itu menyeret Kabar Eskrim Pak ya, betul ya? Iya kan sesuai Pak itu. Meski kemudian Kabar Eskrim membantah tudingan atas dirinya menerima upeti tambang, publik terlanjur menduga ada hal lebih besar di balik hanya sekedar aksi saling buka aib institusi Polri. Benarkah? Niluh mencari jawaban. Polri terus mendapat sorotan dari mulai kasus Ferdi Sambo, Teddy Minahasa, Kanjuruhan, sampai kemudian yang terbaru adalah ada dugaan Kabar Eskrim Polri menerima aliran dana karena membackingi praktik tambang ilegal. Kita bahas bersama dengan Guru Besar Universitas Bayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo, atau akrab disapa Prof. Kiki. Sehat selalu Prof. Kiki. Alhamdulillah. Jadi ada perang bintang Prof. Kiki? Yang kategori perang bintang itu sebetulnya apa sih? Kalau dia kompetisi, kalau dia persaingan, baik persaingan yang profesional, karir misalnya, itu selalu ada dan dimanapun ada. Jadi termasuk dalam peristiwa yang terjadi di Polri belakangan ini? Ya pasti, semua pasti. Ada persaingan para bintang jenderal di situ? Ya, persaingan dalam pengertian bisa negatif, bisa positif. Kalau yang Anda lihat dari yang terjadi yang terbaru deh, nama Kabar Eskrim muncul. Saya mau kasih background dulu. Polisi itu selalu saya jelaskan ada prinsip dasar yang melandasi polisi di seluruh dunia, itu namanya diskresi. Diskresi adalah pengambilan keputusan individual oleh setiap anggota polisi.
yang kemudian harus dia pertanggungjawabkan. Nah, di dalam prinsip diskresi ini, kemudian pada kasus Sambo disalahgunakan karena itu kewenangan diskresional, kewenangan individual, bukan kewenangan institusi gitu. Nah, pada kasus apa yang disebut perang bintang, saya nggak tahu istilah itu dari mana, karena yang perang kan dalam tanda petik ya yang bersaing, yang beradu profesi segala macam, itu kan bukan hanya bintang, ada kolonelnya, kombesnya, ada anak buahnya segala macam gitu. Jadi dengan karakter yang seperti itu, kita mulai tarik dari dulu nih. Pada masa TNI dan Polri masih jadi satu, itu tidak cukup anggaran untuk operasional terutama. Sekarang saja juga nggak cukup. Contoh misalnya ya, saya kasih anggaran untuk Bareskrim gitu. Kalau untuk penyidikan, satu kasus penyidikan itu untuk bensin mobil operasional misalnya untuk patroli itu maksimal hanya untuk 30 kilo. Dan tidak ada anggaran tambahan? Tidak ada. Kenapa? Orang disuruh memprediksi jumlah kejahatan yang akan terjadi. Itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Oke. Nah, jadi Mahfum mencari tambahan anggaran melalui cara apapun? Iya dulu. Nah, kemudian secara bertahap negara mulai punya kemampuan sedikit disiapkan oleh negara, diberikan oleh negara supaya tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang seperti itu. Tetapi banyak polisi yang kemudian mulai berbisnis, kalau pensiun mau ngapain? Begitu pensiun keenakan. Itulah sebabnya banyak yang jadi kaya itu setelah pensiun. Di dalam proses yang seperti itu, yang terjadi adalah kemudian kontrol negara, kontrol institusi terhadap individu orang-orang ini menjadi makin sulit karena organisasi membesar, membengkak. Setiap orang punya kepentingan ekonomi dalam hal ini, dan punya alasan untuk mencari seperti itu. Kalau saya melihatnya ibaratnya ayam kampung. Ayam kampung itu kan nggak dikasih makan, disuruh dilepasin aja, suruh cari makan sendiri di luar. Dan itu dilakukan secara ilegal? Mungkin semi ilegal ya. Semi ilegal itu kenapa? Kalau polisi berbisnis pasti legal dalam tanda petik, karena mereka tahu aturannya seperti ini segala macam kayak gitu. Tapi kalau itu dia lakukan semua, dia kan tidak akan mendapatkan keuntungan sebesar dari kalau dia lakukan ilegal. Batas antara yang legal dan ilegal itu kan sangat tipis. Oke. Dan setoran-setoran kepada pejabat yang lebih tinggi lagi, itu Mahfum terjadi juga? Kalau setoran itu... Dan setoran-setoran kepada pejabat yang lebih tinggi lagi, itu Mahfum terjadi juga? Kalau setoran itu, dulu ada Kapolri, ya, udah mantan sekarang, yang secara terang-terangan menyebut kalau di polisi itu, dia mengibaratkan bagaimana setoran itu terjadi seperti dari bawah ke atas. Praktek seperti ini mulainya semua dari individual. Jadi pertanyaannya, bagaimana menghentikan kalau negara kemudian sudah mampu memberikan semua anggaran dan kebutuhan yang diperlukan. Karena sifatnya individual, maka banyak orang yang percaya kalau benahi dari individu, mari kita benahi dari pendidikannya. Macam-macam cara digunakan. Pernah satu Kapolri meminta semua alumni Akpol itu jangan langsung ditugaskan, penugasan kayak gitu. Semua sekolahkan S2 ke luar negeri, supaya tidak ada reproduksi perilaku dari atas, dari seniornya ke dia. Tidak ada kakak-kakak asuh yang sekarang ini banyak suara muncul. Begitu disiapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyiapkan, Presiden bilang 250 kirim semua ke luar negeri. Yang lulus bahasa Inggris cuma 2 gitu. Jadi program ini nggak jalan. Nah, sekarang mulai meningkat jumlah yang disekolahkan. Karena apa? Banyak senior-senior ini yang sebagian sudah jadi jenderal sekarang ini mengalami pendidikan seperti itu. Gitu. Dan mereka membawa nafas baru
Tapi belum merata nih para dokter-dokter baru. Kalemdikpol itu dokter dari UI lah. Oke, jadi balik lagi ke soal Perang Bintang tadi. Prof, ini kan yang tergambar di publik dalam beberapa bulan terakhir itu adalah ketika terbongkar kasus pembunuhan Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, itu kan dikomandani oleh Kabareskrim. Terus kemudian belakangan muncullah konsorsium judi, terus muncul lagi Ismail Bolong dengan statement yang mengatakan bahwa dia menyetorkan uang langsung kepada Kabareskrim. Yang Anda baca, yang Anda bisa analisa dari apa yang muncul belakangan ini, apa yang terjadi sebenarnya? Kombinasi antara kepentingan karir, antara kepentingan ekonomi gitu. Dan itu tidak hanya yang di atas, karena para pelakunya kan yang di bawah. Orang-orang seperti Ismail Bolong, bagaimana pada orang-orang pada posisi perwira rendahan atau bahkan bintara bisa hidup lukratif, bisa hidup berlebihan, bisa hidup ini karena ada peluang untuk itu. Jadi yang di atas itu melindungi atau mendorong. Lalu siapa kita bisa percaya? Gitu. Nah, tetapi harapan itu masih ada. Saya kenal betul dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang sangat konsisten yang nggak bisa dibeli, yang tidak bisa kalau kita bicara perkara. Bagaimana dengan Kabareskrim? Saya nggak kenal. Mengapa? Hampir seluruh karirnya itu dihabiskan di daerah. Di Sumatera Utara, di Kalimantan, di Kaltara, di ujung-ujung itu. Nah, apa yang saya lihat, pejabat daerah, ya apa yang karirnya banyak di daerah, masuk ke Jakarta ini banyak yang terantuk-antuk. Itu yang terjadi pada Kabareskrim sekarang? Ya. Ada banyak yang merasa terancam dengan posisi Kabareskrim, Agus? Kalau terancam saya nggak tahu dia mengancam apa gitu. Tetapi yang pasti Kabareskrim ini kan hampir seluruh karirnya di daerah. Kalau masuk ke Jakarta, ya pasti banyak kandang macan nih kan. Di Jakarta ibaratnya kebun binatang buas nih. Untuk apa yang Prof baca di situ? Memainkan kartu ke Kabareskrim. Jadi kalau dekat dengan Kabareskrim, kalau dia pengusaha baik-baik atau pengusaha nakal juga, gitu, dia bisa menekan Kabareskrim kalau dia kena kasus atau dia menekan Kabareskrim. Menekan itu dalam tanda petik ya, memberikan pengaruh kayak gitu. Ini untuk menggoyang posisi Kabareskrim ataukah? Saya nggak tahu ya. Atau ada yang merasa terancam oleh Kabareskrim sendiri? Ya mungkin kalau dikaitkan dengan kasus yang Perang Bintang dengan Sambo, mungkin Sambo pasti merasa terancam mungkin ya. Karena kan bahkan sampai beredar surat hasil penyelidikan. Itu muncul juga dan di situ ada nama Kabareskrim. Nah, ini kemudian yang membuat publik bertanya-tanya, jangan-jangan ini dari geng Sambo untuk menyerang Kabareskrim. Surat itu lahir dari proses penyelidikan. Betul. Nah, penyelidikan karena ada laporan-laporan, biasanya begitu. Nah, pengalaman saya kalau dengan Propam itu, termasuk Sambo, mereka ini kan dimusuhi oleh sesama polisi sendiri. Mengapa dimusuhi oleh sesama polisi? Ya kalau Propam yang keras, yang lempeng-lempeng aja, ya siapapun ditabrak. Nah, Sambo tipe menghukum. Saya pernah bilang, ada anak buahmu yang nakal itu, suka malakin kayak gini-gini. Dia langsung bilang, namanya siapa, Prof? Saya bilang, ada tuh kombes. Namanya siapa? Saya jemput sekarang juga. Gitu. Tipenya kayak gitu. Jadi kalau ketika dia pada posisi ke pojok seperti sekarang, nah apakah atas perintah dia? Saya nggak yakin kalau atas perintah dia. Kenapa dia udah di dalam? Atau mungkin saja yang merasa punya soliditas tinggi pada Sambo yang melakukan ini. Yang kemudian menyebarkan video itu, karena video itu video lama juga, Prof. Video Bolong, Ismail Bolong itu, termasuk juga surat itu kan itu juga sebenarnya sudah lama, tapi muncul ke publik. Ya bisa jadi, bisa jadi. Artinya Sambo masih punya tim yang solid di internal Polri? Nggak ada. Kalau itu saya jamin nggak ada. Kenapa? Prinsip diskresi tadi yang dari awal saya jelaskan itu membuat karakter polisi itu sangat individual, bahkan oportunistik. Tidak ada level kelompok karena ini bukan militer. Berarti memanfaatkan. Ada yang memanfaatkan situasi itu, ya. Memanfaatkan hasil kerja Sambo untuk mematikan jenderal yang lain di Polri. Itu yang terjadi. Yang susah adalah mematikan lawannya atau pesaingnya. Karena musuh dalam tanda petik ya, musuhnya
polisi itu sama polisi sendiri gitu. Kenapa? Saingan untuk naik jenderal, saingan untuk sekolah. Jadi yang bagus-bagus tuh seringkali dibunuh duluan gitu. Kalau situasinya seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini? Nggak usah pemerintah dulu lah, polisinya aja dulu gitu. Orang melihat awalnya kan melihat oh kepemimpinannya lemah. Tadinya dipikir kayak gitu, ternyata enggak. Makin lama saya lihat makin tegas ini Kapolri kan. Terus kasus Sambo sendiri, Kapolri tegas-tegas. Saya yang minta 340, bukan pengacara. Jadi kalau dalam situasi ini Kapolri harus ngapain, Prof? Bersih-bersihnya lebih keras, lebih tegas. Oke, percayakan pada Kapolri. Iya. Untuk membereskan internal sekarang Polri. Sekarang gini aja, kasih waktu Kapolri. Lakukan ini. Kan Presiden sudah memberi. Lakukan ini. Kasih waktu gitu. Baik, kita percayakan semua pada Kapolri untuk bisa menyelesaikan keruwetan yang terjadi di internal Polri. Profesor Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki, terima kasih atas informasinya di program Niluh. Sehat selalu. Pak Ito, ada pertambangan ilegal dibackingi oleh oknum aparat keamanan. Benar itu banyak terjadi, Pak Ito? Saya kira sangat benar. Kalau praktek itu sudah lama ada, Pak, kenapa masih terus ada? Apa masalahnya? Saudara, sudah bersama dengan saya ada Kabar Reskrim 2009-2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Kita ingin tahu banyak soal benarkah praktik-praktik tambang ilegal yang dibackingi oknum polisi ini terjadi. Pak Ito, sehat selalu. Sehat, Mbak. Selamat sore. Pak Ito, ada pertambangan ilegal dibackingi oleh oknum aparat keamanan polisi. Benar itu banyak terjadi, Pak Ito? Kalau dikatakan hanya oknum polisi, mungkin menurut saya bukan oknum polisi saja, Mbak. Kan itu menyangkut kepada kepentingan instansi lain. Tapi kalau dikatakan benar, saya kira sangat benar. Karena kan sejak lama dulu ada namanya operasi peti. Peti itu adalah penambangan tanpa izin. Di mana saya sendiri pernah menjadi wakil ketua tim. Ya dulu ketua timnya Pak Brigjen Singgih, Selamat Singgih dari TNI Angkatan Darat. Kemudian saya sebagai direktur Samapta Polri waktu itu. Dan saat itu memang kita bisa menertibkan demikian banyak tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh rakyat ya setempat maupun yang kemudian di-backingi ataupun juga diberikan support dana daripada orang tentu ya. Karena tanpa ada pemasaran, tanpa ada tempat untuk memasarkan hasilnya itu, tidak mungkin tambang ilegal itu bisa berlangsung, Mbak. Nah, tentunya kalau bicara masalah ilegal, dia pasti harus mencari sesuatu perlindungan kepada instansi-instansi terkait. Kan di sana perizinannya ada dari Departemen Pertambangan, dari kepala daerah, dari pimpinan ke aparat keamanan, baik dari kepolisian maupun dari TNI. Makanya dulu gabungan ya, gabungan dilakukan oleh instansi terkait ya. Saya kira demikian, Pak. Kalau praktek itu sudah lama ada, Pak, kenapa masih terus ada? Apa masalahnya? Saya tidak bisa menjawab secara pasti karena sekarang kan saya sudah tidak sepengalaman menjabat. Anda kan lama di Kabar. Ya, kalau saya kira ya itu karena tadi, Mbak, kalau dikatakan bahwa sesuatu yang legal itu tentunya tidak perlu memerlukan perlindungan ya, tetapi yang ilegal ini ada kos-kos tertentu dan pasti yang ilegal ini hasilnya jauh lebih besar daripada yang legal. Kenapa? Dia tidak perlu membayar kewajiban kepada pemerintah. Tentu kalau yang ilegal ini pun juga kan merupakan satu penghasilan tambahan sampingan ya yang tidak tercatat ya. Kalau itu bisa berlangsung secara rutin, maka tentunya ini akan bisa selama dia menjabat di sana, pasti itu akan menjadi tempat istilahnya untuk mendapatkan tambahan kesejahteraan ataupun yang diberikan negara yang masih jauh dari memadai ya. Jadi video yang beredar, video Ismail Bolong soal ada praktek setoran-setoran, itu adalah hal yang benar, memang terjadi seperti itu? Itu sudah rahasia umum ya Mbak ya, tapi kan kita juga perlu membuktikan kebenarannya. Dan Pak Kapolri sendiri kan sudah mengambil langkah yang sangat tegas dengan memutasi pimpinan Polda ya.
Meskipun tentunya ini belum bisa menjadi satu pembenaran bahwa yang bersangkutan itu beliau itu adalah memang terlibat ya. Tadi Anda menyebutkan Pak Ito bahwa Kapolri sudah mengambil langkah terkait dengan rekomendasi yang muncul dari Kadif Propam waktu itu, Verdi Sambo, dengan melakukan mutasi. Itu dianggap belum tegas begitu sikap yang diambil kalau memang mau bersih-bersih. Ada proses Pak, kita tidak bisa secara instan ya melakukan demikian. Karena ini menyangkut jaringan. Ya. Jaringan itu tentunya harus didalami siapa saja yang terlibat. Dari layer mana ya, dari tingkat mana mulai terlibatnya, kemudian berapa lama, kemudian bagaimana cara modus operandi dengan tanda kutip yang setoran tadi, apakah betul atau tidak, siapa yang menjadi saksi-saksinya, dan lain sebagainya. Ini proses yang tidak semudah seperti kasus-kasus yang sederhana ya Mbak ya, karena ini sudah berlangsung sedemikian lama, dan biasanya kalau sudah berlangsung sedemikian lama ini memang memerlukan satu pengungkapan yang komprehensif, melibatkan semua institusi. Dan bahkan saya di sini tentunya berharap mungkin Pak Ketua Kompolnas, Pak Mahfud mengambil alih untuk penertiban illegal mining ini sebagaimana dilakukan oleh Menko Polhukam yang lama dulu waktu saya terlibat dalam operasi Peti Mbak ya, penambangan tanpa izin, itu semua pengendalinya adalah Menko Polhukam. Oke, sekarang Menko Polhukam ingin melibatkan KPK di dalamnya. Menurut Anda? Sangat bagus, ya sangat bagus. Karena apa? Karena kan di sini kan menyangkut masalah gratifikasi ya. Dan kita juga jangan lupa bahwa dari pejabat pemerintah ASN ya, Polri ini adalah ASN juga. Ya tentunya ada konsekuensi kalau menerima gratifikasi, yaitu masuk dalam Undang-Undang Tipikor. Kita sudah lihat kemarin juga ada seorang kalau tidak salah berpangkat AKBP ya, yang diamankan oleh KPK ya karena terlibat kasus korupsi. Ini sesuatu hal yang sangat bagus ya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum di negara kita. Pak Ito, dalam surat yang dari Divpropam kepada Kapolri itu ada menyeret nama Kabarreskrim. Pun dalam video menyeret nama, video Ismail Bolong itu menyeret nama Kabarreskrim. Sampai akhirnya muncullah ada perang bintang di sini. Kapolri harus mengambil langkah bagaimana untuk meredam ini atau setidaknya masyarakat bisa melihat ada ketegasan dari Kapolri ketika ada perkara yang menjadi sorotan. Kita sudah lihat langkah awal dari Pak Kapolri adalah memutasi Kapolda Kaltim. Itu langkah awalnya. Tentunya langkah awalnya diikuti lagi oleh Pak Kapolri sebagaimana saya sampaikan tadi ya. Pasti akan ada pendalaman terhadap si pemberi informasi. Pemberi informasi ini kan kalau memang betul, maka yang bersangkutan harus dilindungi ya sebagai justice kolaborator. Karena kalau tidak itu dia harus mempertanggungjawabkan karena dia kena undang-undang pidana, pencemaran nama baik, fitnah, kemudian kena undang-undang ITE. Menyebarkan berita bohong. Sudah ada perintah menangkap oleh Kapolri. Ya, maka itu kan sudah ada perintah kan. Tetapi kalau menurut saya karena isu ini adalah sudah isu yang sangat meluas di kalangan masyarakat dan bisa sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada Kapolri, ini harus segera dinetralisir dan diklarifikasi. Ya, kalau memang benar tentu harus dilakukan langkah-langkah internal yang dilakukan untuk membersihkan Polri ya. Pada siapapun juga yang terlibat ya harus dilakukan upaya penegakan hukum. Baik, Pak Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabarreskrim 2009-2011. Terima kasih atas informasinya di program Niluh. Sehat selalu, Pak Ito. Ya tentunya kita akan mulai dari Ismail Bolong dulu. Nanti dari sana baru kita periksa. Karena kan kalau proses pidana kan pasti harus ada alat bukti yang cukup. Ya. Oke. Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabarreskrim dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak, hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Nggak ada itu surat.
Kapolri Jenderal Listio Sigit geram atas kegaduhan yang dibuat mantan anggota Polri berpangkat Aibtu Ismail Bolong. Ismail menyebut ada petinggi Polri yang terlibat dalam dugaan suap tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur. Ini kita berapi. Kita juga menjalankan tugas. Meski tak lama kemudian Ismail mencabut pernyataannya, namun masyarakat kadung geger. Meredam situasi, Kapolri Jenderal Listio Sigit perintahkan tangkap Ismail Bolong. Ya tentunya kita akan mulai dari Ismail Bolong dulu, nanti dari sana baru kita periksa. Karena kan kalau proses pidana kan pasti harus ada alat bukti yang cukup. Ya. Namun sepekan berlalu, Ismail masih bebas. Padahal penangkapan Ismail Bolong bisa jadi langkah awal Polri mengusut dugaan praktik kotor ini dan meraih kembali kepercayaan publik. Citra Polri memang tengah terpuruk. Dalam survei Litbang Kompas Oktober 2022, citra Polri terjerembab di angka 48,5%, turun jauh dibandingkan Oktober 2021 di angka 77,5%. Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia merilis tingkat kepercayaan publik pada Oktober 2022 hanya 53%, turun dari Agustus lalu. Maka, membenahi Polri secara menyeluruh ramai disuarakan. Presiden pun sempat memanggil para pejabat utama Polri ke istana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat, paling dekat dengan masyarakat, dan paling sering berinteraksi dengan rakyat. Jadi ingatkan anggota-anggota, selalu di briefing anggota-anggota, seluruh anggota, dan ingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ingatkan mereka. Jangan sampai karena tidak kecepatan kita, yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu, ini masalah persepsi. Rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Karena apapun, Polri adalah pengayom masyarakat. Kepercayaan itu mahal harganya. Maka ketika Anda telah meraih kepercayaan, jagalah baik-baik. Karena kepercayaan ibarat kaca. Saat rusak, Anda bisa memperbaikinya. Tapi Anda masih bisa melihat retaknya. Semoga segala kasus yang menghampiri Polri bisa jadi pembelajaran berharga, membuat Polri berbenah diri dan kembali meraih kepercayaan publik sebagai institusi yang memegang posisi penting dalam penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban. Saya Nilu Puspa, sampai jumpa.